Assalamualaikum Bapak Ibu, kali ini saya mengikuti pelatihan publikasi ilmiah introduction di platform Pintar Kemenak. Setelah menyimak materi di 3.1 tentang konsep dasar publikasi ilmiah bagian 1 dan juga bagian 2, selanjutnya mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Laporan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang tidak ilmiah antara lain ditandai dengan adanya kecuali C. Disajikan kerangka isi yang telah ditetapkan. 2. Secara khusus, karya ilmiah untuk laporan pengembangan keprofesian berkelanjutan harus memenuhi persyaratan APIK. APIK ini singkatan dari asli, perlu, ilmiah, konsisten, yang artinya adalah sebagai berikut. Kementerian Pendidikan Nasional 2010, yang dimaksud dari K dari APIK adalah C. Isi laporan harus sesuai dengan tugas pokok penyusunnya. 3. Pengertian publikasi ilmiah adalah C. Sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan peer review dalam rangka untuk mencapai tingkat objektivitas setinggi mungkin. 4. Secara khusus, karya ilmiah untuk laporan pengembangan profesi yang berkelanjutan harus memenuhi persyaratan APIK atau APIK, yang artinya adalah sebagai berikut. Kementerian Pendidikan Nasional 2010. Yang dimaksud dari I ilmiah dari APIK adalah B. Laporan disajikan dengan memakai kerangka isi dan mempunyai kebenaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran ilmiah dan mengikuti kerangka isi yang telah ditetapkan. 5. Karya tulis ilmiah guru dapat dipublikasikan dalam bentuk laporan hasil penelitian, misalnya laporan penelitian tindakan kelas atau berupa tinjauan atau gagasan ilmiah yang ditulis berdasar pada pengalaman dan sesuai dengan tugas pokok serta fungsi guru. Angka kredit yang bisa diperoleh guru jika laporan hasil penelitiannya dimuat di jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi adalah A. 3. 6. Secara khusus, karya ilmiah untuk laporan pengembangan keprofesian berkelanjutan harus memenuhi persyaratan APIK, yang artinya adalah sebagai berikut. Kementerian Pendidikan Nasional 2010. Yang dimaksud A ini asli dari APIK adalah D. Laporan yang dibuat benar-benar merupakan karya asli penyusunnya, bukan merupakan plagiat, ciplakan, atau disusun dengan niat dan prosedur yang tidak jujur. 7. Salah satu kelompok kegiatan publikasi ilmiah adalah presentasi pada forum ilmiah. Yang dimaksud dengan presentasi pada forum ilmiah adalah C. Guru seringkali diundang mengikuti pertemuan ilmiah untuk memberikan presentasi, baik sebagai pemerasaran atau pembahas pada pertemuan ilmiah tersebut. 8. Angka kredit yang diperoleh guru dalam kegiatan forum ilmiah sebagai pemasaran atau narasumber pada seminar atau loka karya ilmiah adalah B. 0,2. 9. Laporan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang tidak asli antara lain ditandai kecuali B. Adanya lampiran dokumen-dokumen kegiatan yang dapat memberikan bukti bahwa kegiatan itu telah dilaksanakan. 10. Secara khusus, karya ilmiah untuk laporan pengembangan keprofesian berkelanjutan harus memenuhi persyaratan APIK, yang artinya adalah sebagai berikut. Kementerian Pendidikan Nasional 2010. Yang dimaksud P adalah perlu dari APIK adalah C. Hal yang dilaporkan atau gagasan yang dituliskan harus sesuatu yang diperlukan dan mempunyai manfaat dalam menunjang pengembangan keprofesian dari guru yang bersangkutan untuk memperbaiki mutu pembelajaran di satuan pendidikan guru yang bersangkutan. Baik, 10 soal selesai. Kita cek dulu 1C, 2C, 3C, 4B, 5A, 6D, 7C, 8B, 9B, 10C. Selesai ujian.
Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke latihan soal 3.3. Saya akan melanjutkan untuk latihan 3.3 tentang publikasi ilmiah bentuk artikel jurnal. Setelah menyimak materi, langsung untuk mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Sebuah karya tulis yang topik pembahasannya melingkupi ranah perkuliahan, simposium, seminar yang memiliki judul, pendahuluan, kesimpulan, pembahasan, daftar pustaka, dan abstraksi adalah A. Makalah. 2. Yang bukan cara umum yang dilakukan seorang penulis artikel ilmiah populer untuk mengumpulkan data adalah D. Poster. 3. Perhatikan unsur runutan karya tulis berikut ini. Yang ditanyakan, sistematika yang paling tepat untuk karya tulis di atas adalah pilihan. Baik, kita cek dulu. 1 latar belakang, 2 pendahuluan, 3 kesimpulan, 4 pembahasan, 5 penutup. Runutannya adalah B. 2, 1, 4, 5, 3. Pendahuluan, latar belakang, pembahasan, penutup, dan kesimpulan. Nomor 4. Dalam bagian bab pertama atau bab pendahuluan, penulis wajib mencantumkan A. Rumusan masalah. 5. Sebuah tulisan memiliki ciri-ciri jujur, tegas, singkat, teliti, kontinu, lancar, sederhana, rendah hati, objektif. Maka tulisan tersebut adalah sebuah B. Karya ilmiah. 6. Berikut ini sistematika penyusunan karya tulis. Yang ditanyakan, manakah urutan yang tepat sesuai dengan unsur-unsur karya tulis di atas adalah, kita cek latar belakang, pendahuluan, kesimpulan, tujuan, pembahasan. Yang pertama pasti pendahuluan, yaitu ini 2, 1, 4, 5, dan 3. Pendahuluan, kemudian latar belakang, tujuan, pembahasan, dan terakhir kesimpulan. 7. Dalam menulis karya ilmiah, baiknya selain menitikberatkan pada metode penulisan, penulisannya juga harus memperlihatkan bagaimana ilmu dipandang dari sebuah paradigma baru. Karya ilmiah atau tulis tersebut disebut A. Disertasi. 8. Daftar pustaka, sistematika penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hipotesis, jadwal kegiatan, proposal dengan judul, tujuan penelitian, rumusan masalah, dan bentuk rancangan yang termuat dalam sebuah rencana kerja disebut dengan B. Usulan penelitian. 9. Sebuah karya tulis yang memiliki ciri-ciri sistematis, objektif, cermat, tidak mengajak, tidak emosional, tidak argumentatif, dan tidak mengejar sebuah keuntungan dan tidak melebihkan satu hal adalah A. Karya ilmiah. 10. Kaidah kebahasaan dalam karya ilmiah mencakup beberapa hal, yaitu A. Lugas, impersonal, pasif, reproduktif. Baik, 10 soal selesai. Kita cek dulu 1A, 2D, 3B, 4A, 5B, 6D, 7A, 8B, 9A, 10A. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke latihan berikutnya 3.4. Saya akan melanjutkan untuk latihan 3.4 tentang publikasi ilmiah bentuk laporan hasil penelitian. Setelah menyimak materi, selanjutnya mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan bentuk publikasi ilmiah di bidang pendidikan formal? D. Majalah populer. 2. Apa yang dimaksud dengan peer review dalam konteks publikasi ilmiah? D. Proses penilaian oleh ahli sejawat. 3.
Apa yang dimaksud dengan pendahuluan dalam sistematika laporan hasil penelitian dan artikel jurnal ilmiah? C. Bagian yang memberikan gambaran umum tentang topik dan tujuan penelitian. 4. Apa yang menjadi peran utama dari konferensi ilmiah dalam bidang pendidikan formal? C. Mengumpulkan ahli pendidikan untuk berbagai pengetahuan. 5. Jurnal ilmiah dalam pendidikan formal biasanya memiliki fokus pada D. Penelitian empiris dan studi kasus. 6. Berikut ini yang merupakan langkah terakhir dalam proses publikasi ilmiah adalah B. Menyerahkan artikel ke editor jurnal. 7. Apa yang menjadi tujuan utama dari publikasi ilmiah dalam pendidikan formal? D. Menyebarkan pengetahuan dan temuan ilmiah. 8. Apa yang menjadi ciri khas dari artikel ilmiah di jurnal pendidikan? B. Melalui proses peer review. 9. Mengapa penting untuk memperhatikan kualitas jurnal ilmiah yang dipilih untuk publikasi? B. Untuk memastikan temuan yang diterbitkan dapat dipercaya. 10. Bagaimana cara yang paling umum untuk menyebarkan hasil penelitian di bidang pendidikan formal? B. Mengirimkannya ke jurnal ilmiah. Baik, Bapak Ibu, kita cek dulu 1D, 2D, 3C, 4C, 5D, 6B, 7D, 8B, 9B, 10B. Selesai ujian. 90 berarti salah satu. Baik, Bapak Ibu bisa lanjut atau mengulangi lagi sehingga dapat 100. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke 3.5. Saya akan melanjutkan untuk latihan soal 3.5 dan 3.6 tentang publikasi ilmiah bentuk buku. Setelah menyimak materi, selanjutnya mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Apa tujuan utama dari publikasi ilmiah dalam bentuk buku? B. Mendokumentasikan pengetahuan. 2. Salah satu keuntungan utama dari publikasi buku ilmiah adalah D. Mendalam dan kaya akan informasi. 3. Bagaimana seorang penulis dapat menambahkan relevansi dan otoritas pada buku ilmiahnya? C. Dengan mengutip referensi dan literatur relevan. 4. Apa yang biasanya tercantum dalam halaman judul sebuah buku ilmiah? D. Nama penerbit. 5. Apa yang dimaksud dengan peer review dalam proses publikasi buku ilmiah? A. Proses penilaian oleh para ahli dalam bidangnya. 6. Apa yang dimaksud dengan ISBN pada buku ilmiah? D. Nomor identifikasi unik untuk buku. 7. Apa yang dimaksud dengan abstrak dalam konteks publikasi buku ilmiah? B. Ringkasan singkat isi buku. 8. Apa fungsi dari lampiran dalam buku ilmiah? B. Menyediakan konten tambahan yang mendukung isi buku. 9. Bagian dari buku ilmiah yang memberikan ringkasan singkat dan poin-poin penting dari setiap bab adalah A. Abstrak. 10. Apa istilah yang digunakan untuk merujuk pada daftar sumber yang digunakan dalam buku ilmiah? C. Referensi. Baik, 10 soal sudah, kita cek ulang. 1B, 2B, 3C, 4D, 5A, 6D, 7B, 8B, 9A, 10C.
90 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, ini bisa diulang, ini salah satu untuk mendapatkan nilai 100, boleh diulang atau mau lanjutkan. Saya akan melanjutkan untuk latihan soal 3.7 tentang publikasi ilmiah, bentuk makalah, dan tinjauan ilmiah populer. Setelah menyimak materi, selanjutnya langsung mulai mengerjakan latihan. Nomor 1. Satu ciri tulisan ilmiah populer adalah berisi fakta objektif berdasarkan pengalaman nyata di lapangan atau pengamatan penulis di lapangan yang biasa disebut C. Factual writing. 2. Yang bukan merupakan ciri tulisan ilmiah populer adalah B. Dimuat dalam jurnal internasional. 3. Beberapa sumber informasi atau data yang paling tepat digunakan dalam tulisan ilmiah populer bisa berasal dari A. Gagasan, pengalaman, imajinasi, penelitian, atau pengamatan. 4. Beberapa perbedaan lainnya antara tulisan ilmiah populer dengan karya ilmiah adalah B. Karya ilmiah menggunakan istilah khusus atau bersifat teknis, sedangkan tulisan ilmiah populer menggunakan istilah umum. 5. Tidak mencantumkan rujukan atau daftar pustaka secara eksplisit adalah B. Ciri tulisan ilmiah dalam bentuk tulisan ilmiah populer. 6. Suatu tulisan berisi tentang perkembangan iptek terbaru dan sajian bahasanya dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tulisan dengan ciri-ciri tersebut bisa berupa B. Tulisan ilmiah populer. 7. Perbedaan tulisan ilmiah populer dengan karya ilmiah lainnya salah satunya adalah C. Karya ilmiah menggunakan ragam ilmiah, sedangkan tulisan ilmiah populer menggunakan ragam jurnalistik. 8. Artikel atau tulisan ilmiah populer melibatkan pemikiran penulis, yaitu B. Berisi opini penulis yang kadang-kadang subjektif. 9. Tulisan ilmiah yang dipublikasikan di media massa seperti di koran, majalah, atau tabloid disebut A. Tulisan ilmiah populer. 10. Judul artikel atau tulisan ilmiah populer sebaiknya C. Bagian judul menggunakan bahasa sederhana tapi menarik. Baik, kita cek dulu 1C, 2B, 3A, 4B, 5C, 6B, 7C, 8B, 9A, 10C. Selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Selesai pelatihan Bapak Ibu. Selanjutnya jangan lupa untuk memberikan review agar nanti kita mendapatkan sertifikat. Baik, pada pelatihan publikasi ilmiah introduction ini mendapatkan rata-rata 98. Baik Bapak Ibu, kita jumpa lagi di pelatihan berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.